Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Disusun oleh Muhammad Bagus Ismi Syarif, NIM 2103011183, Rifki Taufikul Hafiz 2103011177, Muhammad Dai Rosadan 2103011172, Muhammad Ridwan Bagas Saputra 2103011188, Muhammad Kaidar Ali 2103011176. Definisi konsep dasar mengenai kelompok kerja. Kelompok dan tim adalah dua konsep berbeda. Kelompok atau grup didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling bergantung dan bekerja sama, yang secara bersama berupaya mencapai tujuan. Kelompok kerja adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi, terutama untuk berbagi informasi, untuk membuat keputusan guna membuat satu sama lain dalam wilayah kewenangan masing-masing. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan ataupun kesempatan untuk terlibat di dalam kerja kolektif yang memerlukan upaya gabungan dari seluruh anggota tim. Akibatnya, kinerja mereka sekadar kumpulan kontribusi parsial dari seluruh individu atau anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang menciptakan tingkat kinerja keseluruhan yang lebih besar ketimbang totalitas input yang mereka berikan. Sementara itu, tim kerja mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar ketimbang totalitas input para individunya. B. Klasifikasi kelompok kerja. 1. Kelompok formal. Ada dalam setiap organisasi. Kelompok formal adalah suatu subunit organisasi yang resmi didirikan dengan anggaran dasar organisasi atau dengan surat keputusan manajer. Contoh kelompok formal: kelompok kerja, panitia, departemen kecil, dan tim proyek. Tujuan kelompok formal: peraturan-peraturan keanggotaan, pemilihan pemimpin biasanya ditentukan oleh organisasi dalam ketentuan-ketentuan atau perintah organisasi ini. Kelompok formal dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Di perguruan tinggi misalnya biro-biro, fakultas-fakultas, dan unit-unit lainnya yang ada di lingkungan suatu perguruan tinggi atau departemen yang ada dalam perusahaan. Anggota kelompok tugas biasanya berasal dari berbagai unit dalam organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan akan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau proyek tersebut. Panitia penerimaan mahasiswa baru, panitia ujian semester, panitia wisuda, dan lain-lain yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau satuan tugas yang dibentuk oleh manajer perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional sebesar 10%. Misalnya contoh dari kelompok tugas. 2. Kelompok informal. Kelompok informal juga dapat ditemukan dalam setiap organisasi. Kelompok-kelompok ini berkembang menyimpang dari rancangan organisasi yang ditetapkan secara resmi, dan kelompok informal hidup sebagai subkultur yang relatif berkuasa atau dominan dalam organisasi. Ada kelompok informal yang terdiri dari para manajer, di samping kelompok-kelompok informal yang terdiri dari para pekerja non-pengawas. Kelompok informal dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Kelompok persahabatan terbentuk karena adanya kesamaan-kesamaan tentang suatu hal, seperti kesamaan hobi, status perkawinan, jenis kelamin, latar belakang, pandangan politik, dan lain sebagainya. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran-sasaran yang sama. Sasaran jenis kelompok ini tidak berkaitan dengan tujuan organisasi, tetapi semata-mata untuk mencapai kepentingan kelompok itu sendiri. Kelompok-kelompok informal memenuhi bermacam-macam kebutuhan para pekerja. Keanggotaan dalam kelompok informal memberikan kesempatan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti berkawan, kasih sayang, serta pembinaan atau pendidikan. C. Alasan individu bergabung dalam kelompok. 1. Proksimitas individu cenderung bergabung dengan individu lain yang berdekatan. Kedua, kesamaan minat, sikap, dan keyakinan. Individu-individu yang punya minat atau keyakinan yang sama cenderung berkelompok, saling tergantung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adanya tujuan bersama menyebabkan beberapa individu bergabung dalam satu kelompok. Dukungan timbal balik yang positif dan kenikmatan berafiliasi. Kelompok biasa memberikan dukungan yang positif kepada individu serta membuat individu merasa memiliki afiliasi. Hal ini dapat menghindarkan individu dalam kesepian.
5. Dukungan emosional. Kelompok juga bisa memberikan dukungan emosional untuk para anggotanya. Keenam, identitas kelompok. Keanggotaan individu di dalam kelompok membuat individu memiliki identitas. Keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok. A. Keuntungan. 1. Bisa membagi tugas atau pekerjaan dengan anggota kelompok. 2. Pekerjaan akan terasa lebih ringan. 3. Tugas atau pekerjaan yang berat akan lebih cepat selesai. 4. Masalah atau dalam tugas atau pekerjaan bisa dirundingkan atau didiskusikan bersama. 5. Bisa bertukar pendapat dan solusi antar anggota kelompok. 6. Bisa lebih menghargai pendapat anggota lain. 7. Bisa membangun komunikasi yang baik antar anggota kelompok. 8. Memperluas wawasan karena ide bisa beragam. 9. Memiliki kreativitas yang lebih banyak. B. Kerugian. 1. Bisa jadi ada ketidakadilan dalam pembagian tugas. 2. Bisa memicu kecemburuan antar anggota kelompok. 3. Membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan masalah jika ada hal yang tidak sama. 4. Cenderung banyak perbedaan pendapat. 5. Bisa terjadi pemaksaan kehendak. 6. Ada salah satu anggota kelompok yang bekerja tidak maksimal. 7. Susah dan akan lebih lama dalam memutuskan pendapat. 8. Kurangnya tanggung jawab kelompok yang menyebabkan tugas tidak cepat selesai. 9. Lebih susah berkonsentrasi karena banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Bagasa Putra, nomor NIM 210301188. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Mewujudkan kelompok kerja efektif. Sekalipun manajemen organisasi merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga dalam proses yang dijalankan tersebut sangat mungkin terjadi fluktuasi dalam hal kinerja yang ditunjukkan para anggota kelompok kerja. Namun ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. Diantaranya adalah A. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas, sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang dituju oleh kelompok kerja. B. Peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya struktur tugas ataupun pekerjaan perlu disusun secara jelas. C. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang dijalankan. Terlalu banyak anggota yang menyebabkan sebagian anggota menganggur. Terlalu sedikit juga dapat menyebabkan beban anggota melebihi kemampuannya. Pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Jika kemungkinan dirinya tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin formal, namun juga sebagai pemimpin informal. E. Seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya terdistribusi secara merata, sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. F. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. G. Jadwal kerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. H. Perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas secara anggota. I. Fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality dari para anggota. Mengevaluasi atas apa yang telah dikerjakan oleh anggota sangat perlu. Begitu juga evaluasi pekerjaan manajer harus bisa membedakan antara mengevaluasi pekerjaan dan mengevaluasi anggota.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Manajemen konflik dalam kelompok kerja. A. Sumber konflik. Faktor komunikasi, faktor struktur organisasi dan tugas, faktor personal, faktor lingkungan. B. Simulasi konflik. Simulasi konflik pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarah konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi diri dan organisasi. C. Pengendalian konflik. Selain memberikan simulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa sesuaikan kembali. D. Penyelesaian dan menghilangkan konflik. Dua pendekatan di atas merupakan sebagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara alami, namun tetap harus diwaspadai agar konflik yang terjadi dapat diarah pada pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Konflik merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan, bahkan sepanjang kehidupan manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. D. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik. Perubahan dan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik destruktif, apalagi jika tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang berkembang. Manajemen konflik sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Komunikasi dalam manajemen organisasi. Yang pertama yaitu definisi. Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seseorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Keterampilan untuk memperlakukan kebijakannya, mengupayakan supaya instruksi-instruksinya dapat dipahami dengan jelas dan menyempurnakan pelaksanaan kerja tergantung dari komunikasi yang efektif. Manajer yang tidak dapat berkomunikasi dengan bawahannya tentang pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dilaksanakan tidak akan berhasil menyuruh bawahannya mengerjakannya. Sebaliknya, apabila bawahan tidak dapat berkomunikasi secara bebas dengan manajernya, maka informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara sukses itu tidak akan ada. Komunikasi merupakan cara untuk memudahkan manajemen, akan tetapi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan menjadi bagian yang pokok dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh manajer. Artinya mengatakan bahwa 2/3 waktu manajer terpakai untuk berkomunikasi, memberikan informasi penuh kepada rekan-rekan kerjanya, dan mendapatkan saling pengertian merupakan hal-hal yang penting sekali. Sehingga ada beberapa pihak yang menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah berkomunikasi. Akan tetapi sesungguhnya berkomunikasi hanya merupakan bagian dari manajemen. Tantangan terbesar dalam berkomunikasi adalah mengerti pikiran, latar belakang, dan proses berpikir pendengar Anda. Bila Anda tahu ini, Anda dapat mencegah gangguan komunikasi. Sukses tidak dapat dicapai tanpa hubungan dengan orang lain, namun benar juga bahwa bagaimana dan beberapa jauh dan dalamnya hubungan tersebut ditentukan oleh komunikasi. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi, yaitu alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Motivasi kerja kru dapat ditingkatkan melalui komunikasi. Berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial, dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal
dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dengan tingkat yang lebih rendah, atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atasan ke bawahan, pemberian arahan ke atas, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan penanggung-jawaban dari bawah ke atas. Adapun ke komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkat organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzismi Syarif dengan nomor NIM 2103011183. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 tentang membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Komunikasi efektif dalam sebuah perusahaan memiliki manfaat yang sangat penting, karena dengan komunikasi efektif maka akan terwujud suatu kerja sama yang solid di antara setiap anggota tim kerja. Salah satu sarana untuk tercapainya komunikasi efektif adalah menguasai seni berbicara. Seni berbicara bukan hanya untuk di atas panggung, tapi juga untuk menjalin relasi dengan sesama anggota perusahaan, baik dengan rekan kerja, dengan atasan, maupun dengan anak buah. Lalu, bagaimana cara menerapkan teknik komunikasi efektif di perusahaan agar bisa mendapatkan tim kerja yang solid, efektif, dan efisien? 1. Selalu menghargai pendapat. Cara menghargai lawan bicara dengan komunikasi efektif. Karena setiap manusia memiliki keunikan karakternya masing-masing, maka perbedaan akan selalu menjadi keniscayaan. Berbeda pendapat atau cara pandang adalah hal yang lumrah dan bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam lingkungan perusahaan. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik atau perselisihan. Caranya adalah dengan saling menghargai. Dengan menghargai suatu yang berbeda, maka akan timbul suatu sikap toleransi. Untuk yang kedua, memberikan feedback. Feedback atau umpan balik ini adalah respon yang diberikan ketika ada pihak lain yang mengajak untuk berkomunikasi. Ketika kita tidak memberikan respon saat ada orang lain yang mengajak berkomunikasi, maka kita bisa dianggap tidak peduli kepadanya. Hal itu tentu akan menimbulkan sikap curiga, dan ini sangat tidak sesuai dengan konsep komunikasi efektif. Umpan balik atau feedback ini adalah salah satu komponen penting dalam komunikasi efektif. Tanpa feedback, maka sudah pasti sebuah proses komunikasi tidak berjalan dengan baik. 3. Berbicara langsung. Teknologi yang ada sekarang ini memang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa perlu bertemu langsung dengannya. Hal ini dapat memudahkan kita dalam bekerja, tapi ada kalanya kita sebaiknya berbicara langsung dengan yang bersangkutan secara tatap muka, face to face. Berbicara langsung adalah bentuk komunikasi yang sangat minim risiko salah paham, karena kita bisa saling atau langsung bertanya kepadanya jika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Sebaliknya, jika berbicara melalui perantara, maka kemungkinan salah persepsi menjadi lebih besar. Keempat, sinkron. Sinkron di sini maksudnya adalah menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan, apalagi ketika berada di posisi sebagai atasan atau pemimpin tim kerja. Kesesuaian antara tindakan dan ucapan sekaligus dapat menunjukkan integritas seseorang. Misalnya, ketika kita berbicara kepada anggota tim untuk selalu berdisiplin dengan waktu, maka kita juga harus melakukannya. Tunjukkan kepada anggota tim bahwa kita berdisiplin dengan waktu, antara lain dengan ketepatan waktu menyelesaikan deadline pekerjaan. Dengan begitu anggota tim dapat lebih mempercayai kita, dan mereka juga akan segan jika tidak melakukan hal yang sama. Kelima, selalu update. Komunikasi antara anggota di organisasi
Di dalam lingkungan perusahaan biasanya muncul informasi-informasi baru. Dengan membiasakan diri untuk selalu update dengan hal-hal baru yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka kita juga dapat berpikir cepat untuk segera menyesuaikan diri. Jika sampai terlambat mengetahui hal-hal baru yang muncul di perusahaan, maka kita juga bisa terlambat meresponnya, dan itu bisa berakibat tidak baik bagi kinerja kita sendiri. Ketika melihat ada yang membutuhkan bantuan, maka kita perlu dengan sigap menunjukkan bahwa kita peduli dan siap memberikan bantuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.